Ada seorang petani yang mendengar bahwa menanam wijen hitam akan memperoleh hasil panen yang berlimpah. Selain itu, wijen hitam juga kaya nutrisi. Ada asumsi berbunyi demikian, semakin seseorang memiliki pengetahuan yang banyak, semakin dirinya bernilai dan berhikmat. Hal ini nyata dari sistem pendidikan yang cenderung menekankan transfer informasi. Si anak disebut pintar bila dapat hafal dan lafal sejumlah besar informasi. Dalam perikop, Musa memberikan instruksi kepada bangsa Israel bukan untuk menambah info dan wawasan. Pesan Musa jelas, untuk dilakukan secara praktis dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu tercermin dari kata dengarlah dan lakukanlah. Nah, kenapa instruksi tersebut harus dilakukan ya? Agar rasa takut akan Tuhan dibangkitkan dalam kesadaran bangsa Israel. Dengan melakukannya mereka akan mengalami berkat Tuhan dalam bentuk lanjut umur dan multiplikasi. Ada seorang petani yang mendengar bahwa menanam wijen hitam akan memperoleh hasil panen yang berlimpah. Selain itu, wijen hitam juga kaya nutrisi. Setelah mendengarnya, dia memutuskan untuk segera menanam wijen. Setelah menyiapkan dan membersihkan ladangnya, dia segera pergi membeli benih wijen. Saat tiba di toko benih di kota, dia pun menanyakan benih wijen hitam. Dia menanyakan cara menanamnya, kondisi penjualannya, dan bagaimana rasanya saat dimakan. Dia mengajukan banyak pertanyaan. Berhubung ingin memeriksa wijen itu harum atau tidak, petani itu mengambil segenggam wijen dan memasukkannya ke dalam mulut. Wijen mentah terasa sepat dan pahit. Dia berkata, "Ini tidak lezat. Siapa yang mau membelinya?" Pemilik toko benih berkata, "Wijen mentah tentu terasa sepat dan pahit. Setelah disangrai, wijen ini akan harum dan kaya nutrisi." Akhirnya, dia membeli sekarung benih wijen. Setelah pulang ke rumah, dia menyalakan tungku dan menuang semua wijen ke dalam wajan. Dia menghabiskan waktu sepanjang hari untuk menyangrai wijen hingga panas, matang, dan harum. Dia sangat gembira karena setelah disangrai, wijen-wijen itu menjadi sangat harum. Saat dicicipi, wijen itu juga terasa lezat. Dengan puas dan gembira, dia membawa benih-benih wijen yang telah matang itu ke ladangnya. Di sana, dia mulai menabur benih wijen. Dia sangat bersusah payah. Setelah menabur benih, dia merawat ladangnya setiap hari. Melihat rumput-rumput tumbuh semakin tinggi, dia pun bersungguh hati mencabutnya. Namun, benih-benih wijen tetap tidak bertunas. Dia merasa sangat pusing. Petani di sebelah ladangnya yang melihat dirinya bekerja keras setiap hari merasa heran mengapa benih-benih wijennya tidak bertunas dan bertanya padanya, "Mengapa benih-benihmu begitu buruk?" Dia menjawab, "Saya juga tidak tahu. Ini pertama kalinya saya menanam wijen. Saya tidak tahu mengapa benih-benih ini tidak bertunas." Petani itu berkata, Saya akan memeriksanya." Petani itu lalu berjongkok dan menggali tanahnya. Melihat benih-benih yang sudah matang itu, petani itu bertanya, "Mengapa benihmu matang?"
Dia berkata, Saat saya membeli benih-benih ini, pemilik toko benih mengajari saya berbagai cara menanam wijen. Saya juga mencicipi wijennya dan rasanya tidak lezat. Dia memberitahu bahwa setelah disangrai, wijen akan menjadi harum. Setelah pulang ke rumah ya saya menyangrainya, lalu menanamnya. Saya melakukan semuanya sesuai ucapan dia. petani itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kamu bodoh sekali. Cara yang diajarkan pemilik toko benih padamu itu tidak salah. Namun, menyangrai wijen hingga matang dan harum ialah langkah baik orang-orang yang membelinya untuk dimakan. Kamu menyangrai benih wijen hingga matang, bagaimana ia bisa bertunas dan berakar?